Perjalanannya menapaki kesuksesan sebagai pengusaha tak mulus. Jatuh bangun, bahkan sempat menjadi sopir taksi selama 4 tahun karena usahanya bangkrut. Tak membuat Hari Wibowo kapok berbisnis. Cita-citanya menjadi pengusaha tak redup. Mengetahui bahwa Hong Shui-nya adalah air, Hari kemudian mencoba menekuni bisnis yang berhubungan dengan air. Pria yang hobi membaca dan mencoba hal-hal baru ini akhirnya menjatuhkan pilihan pada usaha membuat cuka apel. Momen inilah yang membuatnya bangkit membangun bisnisnya. Saya sempat jadi supir taksi itu 4 tahun, Mbak. Tahun 92 sampai 96. Saya pernah istilahnya jatuh bangun di usaha-usaha lain, Mbak. Saya ini sudah 2 kali, jadi ketiga kali saya bangkit dengan adanya kerja cuka apel nih. Saya pernah jatuh yang terakhir itu tahun 91. Karena uang ketat tempo hari itu saya punya pinjaman di bank. Sehingga kan istilahnya kan macet gitu ya. Nah, sampai villa saya pada waktu itu saya jual dan rumah pun ini mestinya harus terjual. Tapi ya barangkali jalan Tuhan lain ya. Saya dapat mukjizat. Ternyata nggak jadi dijual, terus saya ketemu ide bikin cuka apel ini sehingga saya bisa bangkit kembali. Meski tidak pernah mengenyam pendidikan tinggi, kakek 3 cucu ini secara otodidak bereksperimen untuk menemukan manfaat cuka apel. Setelah dilakukan uji lab dan bekerja sama dengan sebuah perguruan tinggi di Malang, Hari akhirnya mendapatkan produk kaya manfaat yang ia harapkan. Pada awal usaha, Hari dihadang minimnya pengetahuan masyarakat pada produknya sehingga kerap ditolak. Namun tantangan itu justru membuatnya semakin mantap memperkenalkan cuka apel produksinya. Banyak ya kita istilahnya kesulitannya memang dulu perlu pengenalan yang ya lebih khusus ya karena memang belum umum. Nah itu juga sempat tadi di Jakarta, apalagi Jakarta itu apoteknya kan terbatas ya lahannya. Jadi kalau dikasih gini wah nggak mau, belum laku istilahnya gitu. Dengan itu saya anggap itu sebagai pemacu saya untuk lebih giat lagi dan sasaran kita tidak mesti ke situ aja karena kita tahu bahwa Indonesia ini kan lahannya besar ya, luas ya. Karena ini kan kesehatan banyak dibutuhkan oleh manusia istilahnya gitu. Jadi saya tetap optimis bahwa ini mesti bisa jalan. Berkat kegigihannya, produk cuka apel milik pria 58 tahun ini kini melaju pesat. Dari 25 kg apel pada awal usaha, kini setiap minggu pabriknya di Pandaan Pasuruan mampu menyerap 4 ton buah apel dari para petani. Dari modal minim, kini omset usahanya menembus angka lebih dari setengah miliar rupiah per bulan. Pemasarannya pun telah merambah berbagai daerah di seluruh Indonesia. Lebih 800 juta gitu. Itu dalam 1 bulan kalau ya hampir seluruh Nusantara ini, Pak. Ya Aceh, Medan, Palembang, Lampung, Jakarta, seluruh Jawa ini ada semua sampai Banyuwangi, Bali dan Sulawesi, Kalimantan, juga Banjarmasin, Balikpapan, sudah hampir semua ada. Berawal dari usaha rumahan, bisnis Hari terus berkembang hingga berdiri pabrik pengolahan cuka apel yang luas dengan puluhan pegawai dari awalnya hanya 2 pegawai. Semangat dan perjuangan Hari membangun usaha memberikan kontribusi bagi masyarakat sekitar pabriknya. Awalnya merupakan seorang sopir taksi ya kalau kita bisa melihat. Jadi bisa kita bayangkan dari awal seorang supir taksi kemudian menggeluti dunia wira swasta dari bawah sampai kemudian bisa menapak kepada keberhasilan yang bisa kita lihat sampai sekarang ini, seperti itu. Jadi yang perlu kita teladani adalah jiwa kewirausahaannya dan jiwa kepemimpinannya dalam memimpin sebuah perusahaan itu, Mbak. Kalau manfaat buat teman-teman sendiri yang jelas Bapak Ari selaku pengusaha yang pertama bisa memberikan kontribusi terhadap masyarakat di sekitar perusahaan, dalam hal ini bisa membuka lapangan kerja bagi warga di sekitarnya. Kemudian yang kedua, bisa meningkatkan nilai tambah dari buah apel itu sendiri.
Hari mengaku kesuksesan yang diraihnya saat ini adalah buah keberaniannya melangkah kembali setelah terpuruk. Itulah bekal utama dalam merintis bisnis dan meraih kesuksesan. Yang penting jadi seorang pengusaha itu harus berani melangkah. Karena apa? Kalau jadi seorang pengusaha hanya cuma wacana-wacana, kalau nggak dimulai dulu juga nggak bisa tahu. Jadi saya lebih baik berani praktek dulu. Lah untuk selanjutnya kita benahi. Yang penting itu saya rasa. Kalau mau jadi pengusaha yang istilahnya mau sukses, harus tekun. Dan harus ulet lah gitu. Memilihmu perlu persiapan dan mental. Bagai memilih masuk ke sekolah unggulan. Memilihmu bisa makan waktu yang panjang.